Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Eko dalam materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan membahas mengenai tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak slide berikut ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika berdakwah ini Rasulullah banyak sekali mendapatkan berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan ya dari para kaum kafir Quraisy. Namun segala hambatan, rintangan, penyiksaan bahkan itu tidak kemudian menjadikan Rasulullah SAW berhenti dalam menyampaikan dakwahnya, bahkan malah membuat Rasulullah SAW semakin bertambah bersemangat. Nah, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur 40 tahun ya, mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, disampaikan oleh malaikat Jibril seperti itu. Nah, sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, Rasulullah SAW sudah terkenal mempunyai akhlak yang mulia di kalangan para kaum Quraisy. Nah, beberapa sifat Rasulullah SAW yang harus kita ketahui diantaranya adalah yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah fatonah, artinya cerdas, dan tablek atau menyampaikan. Jadi Rasulullah itu mempunyai sifat menyampaikan apa yang diamanahkan kepada beliau maka akan beliau sampaikan, seperti itu. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy begitu menentang dakwah Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya mereka sangat mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW karena mempunyai akhlak yang sangat mulia. Ya, tentunya kita sudah tahu ya, bisa diulang lagi, dibaca lagi dalam materi Ustazah kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas ada beberapa cara dari kaum kafir untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, ini adalah istilahnya cara yang masih membujuk, masih lembut gitu ya. Yang pertama adalah membujuk pamannya Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Abu Thalib, untuk membujuk Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Pada masa itu, ketika itu penyiksaan banyak dialami oleh kaum muslimin yang statusnya rendah seperti para budak. Kita nanti bisa melihat kisah tentang Yasir dan Sumayyah yang merupakan syahidah pertama dalam Islam, seperti itu. Nah, pada waktu itu Rasulullah tidak berani Rasulullah adalah termasuk keturunan yang terhormat di kalangan kaum Quraisy. Rasulullah berasal dari Bani Hashim yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan kaum Quraisy, merupakan keluarga bangsawan sehingga mereka segan untuk menyentuh Rasulullah. Oleh karena itu mereka berusaha membujuk Abu Thalib supaya Abu Thalib yang menasihati Rasulullah untuk menghentikan dakwah beliau. Nah, akhirnya Abu Thalib pun memenuhi permintaan para kaum Quraisy ini. Nah, berusaha membujuk Rasulullah untuk
meninggalkan dakwah, untuk menghentikan dakwah tersebut. Namun kemudian apa jawaban Rasulullah? Nah, ini ada jawaban yang sangat terkenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab permintaan Abu Thalib menghentikan dakwah beliau, yaitu, wahai pamanku, jika matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, maka sekalipun aku tidak akan meninggalkannya. Nah, di sini kelihatan sekali ya anak-anak betapa teguh pendiriannya Rasulullah tersebut terhadap suatu kebenaran yang sudah benar-benar nyata, yaitu Islam. Bahkan ketika pamannya yang sangat dihormatinya dan sangat disayanginya meminta beliau untuk menghentikan dakwah Islam ini, beliau tidak mau dan menjawab seperti itu. Bahkan seandainya matahari dan bulan diletakkan di tangan kanan dan kiri, maka Rasulullah tidak akan mau menghentikan dakwahnya. Nah, karena usaha untuk membujuk secara halus itu tidak berhasil, kemudian ditempuh cara yang kedua, yaitu berusaha membujuk Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya dengan cara menawari berbagai macam kesenangan dunia, kedudukan yang tinggi, kekayaan, kekuasaan, bahkan menjadikan Rasulullah SAW sebagai penguasa, pemimpin yang tertinggi di Mekah, asalkan Rasulullah mau meninggalkan dakwah Islam. Nah, ini dilakukan oleh seorang bangsawan Quraisy juga yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Nah, usaha ini pun gagal karena Rasulullah mendakwahkan Islam tidak bertujuan untuk mencari kesenangan atau harta duniawi. Namun Rasulullah mendakwahkan Islam hanya satu keinginannya, adalah supaya manusia semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang kedua tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan usaha yang ketiga, yaitu pemboikotan. Pemboikotan itu adalah artinya pemutusan hubungan, dikucilkan. Jadi ketika itu keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, di mana Rasulullah SAW berada, itu dikucilkan oleh suku-suku Quraisy yang lain. Semuanya, meskipun itu Islam atau bukan Islam. Kenapa kok semuanya? Karena alasan kaum kafir Quraisy itu adalah mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Akhirnya diboikotlah keluarga Rasulullah SAW, diasingkan ke sebelah utara Mekah, dinamakan dengan Syi'ib Abu Thalib atau perkampungan Abu Thalib, disebut juga dengan Lembah Maut. Kaum Quraisy sama sekali dilarang sama sekali untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, keadaan ini berlangsung selama 3 tahun dan menyebabkan Bani Hashim dan Bani Muthalib mengalami penderitaan dan kelaparan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan saat itu Rasulullah menemukan sebuah kulit binatang yang sudah kering gitu ya, kemudian direbuslah oleh Rasulullah selama berjam-jam untuk bisa dimakan. Begitulah gambaran betapa menderitanya saat itu Rasulullah dan keluarganya karena dikucilkan oleh kaum kafir Quraisy. Namun usaha ini pun gagal. Kenapa? Karena keluarga Bani Hashim dan Rasulullah menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan tabah. Usaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan pemboikotan ini juga tidak berhasil. Nah, karena pemboikotan tidak berhasil, maka usaha yang keempat yang dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah, menghina, menjelek-jelekan Rasulullah SAW, menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang sihir dan juga orang yang tidak waras. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga tidak segan untuk menyiksa kaum muslimin secara fisik
tujuannya adalah supaya mereka keluar dari agama Islam, tujuannya supaya Rasulullah menghentikan dakwah ini. Namun semua usaha yang dilakukan kaum kafir untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW ini gagal karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin mempunyai sifat yang teguh pendirian, mempunyai ketabahan yang sangat luar biasa, mempunyai kesabaran yang tidak terbatas, tidak tergoda dengan dunia, dengan materi, dengan kekayaan yang ditawarkan, berjiwa besar, dan mempunyai iman yang sangat kuat. Nah, inilah poin pentingnya, titik pentingnya yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam, bagaimana ketabahannya beliau, bagaimana sifat-sifat beliau yang sangat mulia, bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana kejujuran beliau, bagaimana amanahnya beliau, dan semuanya yang mulia yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW ini harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pelajaran SKI cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan semoga apa yang disampaikan Ustazah tadi bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.